Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Dr. Ita Rahmania Kusmawati, SS, SSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teologi Islam. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat melakukan presentasi untuk mata kuliah Teologi Islam ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membimbing kami dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Baik, langsung saja saya akan memulai presentasi saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran Al-Jubaiyah. Yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Banasfa Safa Safira. Pembahasan kali ini yaitu sejarah pertumbuhan aliran Al-Jubaiyah. Kemudian yang kedua, sejarah perkembangan aliran Al-Jubaiyah. Yang ketiga, inti dan pokok ajaran aliran Al-Jubaiyah. Kemudian yang terakhir yaitu profil para tokoh dan penganut aliran Al-Jubaiyah, serta pemikiran-pemikirannya. Yang pertama yaitu sejarah pertumbuhan aliran Al-Jubaiyah. Aliran Al-Jubaiyah ini dinisbatkan kepada Imam Mu'tazilah, yaitu Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab bin Salam bin Khalid bin Humran bin Abban. Dia adalah seorang mula atau bekas hamba sahaya, Utsman bin Affan, yaitu khalifah ketiga. Sedangkan Al-Jubai merupakan penisbatan terhadap Jubi yang merupakan salah satu desa di Khurasan. Abu Ali merupakan seorang imam Mu'tazilah di masanya, seorang syekh aliran Basrah. Awal mula terbentuknya aliran ini adalah dilatar belakangi oleh banyaknya perselisihan pendapat dengan kelompok lain atau kelompok sebelum mereka memisahkan diri atau membuat kelompok sendiri, yaitu aliran Mu'tazilah. Jadi aliran Al-Jubaiyah ini itu merupakan salah satu dari sekte-sekte aliran Mu'tazilah. Nah, di sini prinsip mereka dalam beberapa hal itu sangat berbeda. Bahkan ada yang bertolak belakang dengan aliran Mu'tazilah, yaitu seperti pemikiran Al-Jubai, menafikan kalam dari Tuhan yang hanya dapat menerima kalau Tuhan itu mutakallim. Karena kalau Tuhan itu punya kalam, maka samalah ia dengan makhluk. Nah, ini jelas bertentangan dengan ajaran pokok Mu'tazilah. Dan bukan hanya itu, banyak juga perbedaan-perbedaan pendapat yang lainnya tentang hal-hal yang lain. Nah, disinilah kemudian Al-Jubai membentuk aliran sendiri yang dinamakan Al-Jubaiyah. Kemudian sejarah perkembangan aliran Al-Jubaiyah. Abu Ali terkenal dengan julukan elang pada pemikiran prinsip keadilan. Dia juga berdebat dengan Abu Umar, seorang tokoh Murji'ah. Di usia mudanya, Abu Ali disibukkan dengan mencari ilmu. Dia berpandangan bahwa ilmu membutuhkan 4 hal, al-kifayah, al-inayah, al-dzaka, dan al-mu'allim. Abu Ali merupakan ketua kelompok Al-Jubaiyah, yang merupakan kelompok Mu'tazilah terbesar di Basrah. Murid-muridnya berkerumun di sekelilingnya, dan di antara mereka adalah anaknya sendiri, yaitu Abu Hashim, untuk membahas banyak masalah. Meskipun pada akhirnya anaknya berpisah dan berbeda pendapat dengannya dalam banyak masalah, dan kemudian anaknya ini membentuk kelompok tersendiri yang dalam sejarah Mu'tazilah dikenal dengan sebutan Al-Bahsyamiyah, yaitu suatu nama yang dinisbatkan kepada Abu Hashim Al-Jubai. Nah, Abu Ali Al-Jubai dikenal sebagai seorang yang ingin memadukan antara Syiah dan Mu'tazilah. Dia mengatakan, antara kami dan mereka atau Syiah tidak ada perbedaan pendapat kecuali dalam hal imamah. Karena mereka sesuai dengan kami mengenai pemikiran al-adl dan at-tauhid. Abu Ali Al-Jubai menempati posisi gurunya, Asy-Syamam, untuk menyampaikan pelajaran.
Dia orang yang aktif menulis, meskipun disebutkan dengan diskusi. Ada yang mengatakan bahwa Abu Ali Al-Jubai meninggalkan karya hingga mencapai 150.000 halaman. Masa Abu Ali ini bersamaan dengan masa terjadinya fitnah Az-Zanji dan usaha mereka untuk menguasai Basrah. Di masa Abu Ali, Khalifah Al-Mutawakkil mengumumkan bahwa dia menganut paham Al-Hanabilah dan memusuhi Mu'tazilah. Hal ini sangat berpengaruh pada Al-Jubai, khususnya dan pada umumnya terhadap seluruh aliran Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah hanya di Daulah Bani Buwaihi yang dipimpin oleh Asy-Syahib bin Ibad. Kemudian sejarah perkembangan aliran Al-Jubaiyah. Lanjutannya yang tadi. Setelah masa pertama, muncul pula penentangan Murji'ah terhadap pemikiran Al-Manzitah baina al-Manzilatain. Hal ini terjadi karena kebodohan mereka terhadap hakikat iman dan kufur. Terjadi pula pemikiran yang memperbolehkan permulaan masa terhadap Allah. Mereka mengatakan bahwa ilmu adalah hadis atau baru. Hal ini tidak sesuai dengan akal. Kemudian ada pula orang yang mengatakan bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa dengan ilmu dan qudrah yang bersifat al-azali. Al-Jubai mengatakan hal ini tidak sesuai dengan ajaran tauhid. Kemudian Asy-Syahrastani meriwayatkan hal-hal yang disepakati oleh tokoh Al-Jubai, yaitu yang pertama, keduanya bersepakat bahwa di akhirat nanti manusia tidak dapat melihat Tuhan dengan mata telanjang. Kemudian yang kedua, perbuatan manusia, kebaikan, keburukan, taat, dan maksiat, semuanya dapat dilakukan oleh manusia. Istito'ah adalah sebelum perbuatan. Kemudian yang ketiga, pengetahuan. Mensyukuri zat yang memberikan nikmat. Mengetahui sesuatu yang baik dan buruk adalah merupakan kewajiban akal. Secara hikmah, wajib hukumnya memberikan pahala kepada orang yang taat dan memberikan siksa kepada orang yang berbuat maksiat. Tuhan tidak menahan diri untuk memberikan apa yang baik bagi hamba. Dia akan memberikan yang menganugerahinya dengan sesuatu yang membantunya berupa al-lutf atau halus, lembut. Baik, inti dan pokok ajaran aliran Al-Jubaiyah. Aliran Al-Jubaiyah satu pandangan dengan aliran Mu'tazilah. Yang lain mengenai al-isul al-khamsah sebagaimana disebutkan di makalah saya. Namun, meskipun demikian, aliran Al-Jubaiyah berbeda dalam beberapa hal yang membuatnya berbeda dengan aliran Mu'tazilah yang lainnya. Aliran Al-Jubaiyah satu pandangan dengan jumhur Mu'tazilah yang lain bahwa Allah adalah Maha Esa di dalam zatnya dan sifatnya. Tidak ada yang menyerupainya. Allah tidak berjisim, tidak berupa jauhar, tidak berupa urdin, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu, tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk, tidak terbatas, tidak punya orang tua, tidak diperanakkan, tidak tertutupi oleh satir, tidak dapat ditemukan oleh panca indera. Inilah kesamaan pandangan aliran Al-Jubaiyah dengan aliran Mu'tazilah yang lain. Namun, setelah ini mengenai perincian dari pemikiran ini, Al-Jubaiyah mempunyai pandangan tersendiri karena mengikuti pemikiran imam mereka, yaitu Abu Ali Al-Jubai. Mereka mengatakan, sesungguhnya Allah tidak mempunyai arah, tidak diliputi oleh arah, dan tidak diliputi oleh tempat. Dalam arti, Allah mengatur di segala tempat. Allah mengatur segala tempat dan waktu. Kemudian mereka juga mengatakan, sesungguhnya Allah melakukan sesuatu yang lebih baik atau al-islah hamba-hambanya dalam agama mereka. Apabila dalam pengetahuan Allah terdapat sesuatu yang dapat membuat positif hambanya, maka Allah wajib melakukannya. Andai Allah tidak melakukannya, berarti Allah menghendaki kehancuran hamba. Namun Allah tidak menghendaki kehancuran. Allah melakukan untuk hamba apa yang baik untuknya agar semakin bertambah pahalanya. Sehingga Allah akan memasukkan ke dalam surga. Pada intinya, pokok ajaran aliran Al-Jubaiyah ini itu adalah lebih ke tauhid,
yaitu mengesahkan Allah. Kemudian profil para tokoh dan penganut aliran Al-Jubaiyah. Yang pertama yaitu Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Muhammad bin Ali Al-Jubai dilahirkan di Juba, sebuah kota kecil di provinsi Khuzestan, Iran, tahun 235 dan wafat pada tahun 303 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Muhammad bin Abd Al-Wahhab Al-Jubai. Panggilan akrabnya ialah Al-Jubai, dinisbatkan kepada daerah kelahirannya di Juba, di provinsi Khuzestan atau Iran, tempat kelahirannya. Ia adalah ayah tiri dan juga guru dari pemuka Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Ali Al-Jubai salah seorang guru Abu Hasan Al-Asy'ari yang menjadi tokoh utama Mu'tazilah pada abad ke-3 Hijriah. Al-Jubai adalah salah satu tokoh besar Mu'tazilah yang juga guru dari Abu Hasan Al-Asy'ari, tokoh utama Ahlus Sunnah, yang merupakan anak tirinya. Ia belajar kepada Abu Ya'qub Al-Shahhab dan mutakallimin lain sezamannya. Ia banyak menulis tentang tantangannya kepada orang-orang yang menolak pendapat Mu'tazilah dan juga tentang tafsir Al-Quran. Di antara kitab-kitabnya adalah Kitab Al-Usul, Kitab Asma' wa Al-Sifat, dan dia juga menulis kitab yang berisikan sanggahan-sanggahan terhadap rekan-rekannya, satu mazhab, seperti Kitab Al-Makhluk, sanggahan terhadap Abu Huzail. Kemudian yang kedua yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hashim Al-Jubai adalah anak dari Abu Ali Al-Jubai. Ia dilahirkan dan dibesarkan di Basrah. Mohon maaf, yang benar adalah Abu Hashim Al-Asy'ari. Ya, Abu Hashim Al-Jubai adalah anak dari Abu Ali Al-Jubai. Ia dilahirkan dan dibesarkan di Basrah. Ia adalah tokoh besar terakhir dari kalangan Mu'tazilah. Belajar kepada ayahnya Al-Jubai, kemudian ia pindah ke Baghdad. Di kota ini dia mengenal gerakan filsafat. Ia hidup sezaman dengan Al-Farabi. Nama lengkapnya Ali bin Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Bilal bin Abi Bardah bin Abi Musa Al-Asy'ari dan kunyahnya Abul Hasan. Nasabnya sampai kepada Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dan salah satu sahabat kibar. Abu Musa merupakan ahlul Quran yang memiliki suara yang indah ketika membaca Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah. Pendapat lain mengatakan 270 Hijriah. Abul Hasan Al-Asy'ari pada mulanya belajar membaca, menulis dan menghafal Al-Quran dalam asuhan orang tuanya yang meninggal dunia ketika ia masih kecil. Ibnu Faurak mengatakan, kemudian ia belajar kepada ulama hadis, fiqih, tafsir, dan bahasa antara lain kepada As-Saji, yang wafat tahun 307 Hijriah, atau dalam bahasa India, Al-Taji, atas wasiat ayahnya. Kemudian kepada Abu Khalifah Al-Jumhi, Sahal bin Nuh, Muhammad bin Ya'qub Al-Mu'arrabi, Abdurrahman ibnu Khalaf As-Sabi, kepada belajar fikih Syafi'i kepada Abu Ishaq Al-Marwazi. Abul Hasan Al-Asy'ari kemudian belajar kepada pemuka Mu'tazilah yaitu Al-Jubai. Karena ibunya menikah dengan Al-Jubai, mereka dalam asuhan Al-Jubai. Al-Asy'ari kemudian dididik ilmu kalam olehnya. Al-Asy'ari menunjukkan kemajuan pesat dalam ilmu kalam. Bahkan bisa dikatakan Al-Asy'ari merupakan tokoh utama Mu'tazilah. Dengan kemampuannya yang begitu cemerlang, Al-Jubai mengangkatnya sebagai anak emas. Ia selalu dipercaya untuk memecahkan persoalan yang rumit dan mewakilinya dalam berbagai diskusi. Selama itu, Al-Asy'ari sempat mengarang 200 kitab sebagai bentuk dukungannya terhadap paham Mu'tazilah. Al-Asy'ari menjadi pengikut Mu'tazilah selama 30 tahun. Sedangkan menurut Tajuddin As-Subki, Al-Asy'ari beraliran Mu'tazilah selama 40 tahun dan menjadi salah satu imam dalam aliran tersebut.
Dalam perjalanannya memegang manhaj Mu'tazilah, Al-Asy'ari banyak menemukan keganjilan dan tidak sesuai dengan akal pemikirannya, sehingga bertanya kepada gurunya, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan atas pertanyaannya. Hal ini menyebabkan keluar dari manhaj Mu'tazilah. Para ahli sepakat Al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah tepat pada bulan Ramadan tahun 280 Hijriah atau 912 Masehi, saat usianya menginjak 40 tahun. Menurut Ibnu Nazim, Al-Asy'ari di awal merupakan penganut Mu'tazilah, kemudian bertaubat di Masjid Jami' di Basrah pada hari Jumat. Setelah ia berpidato, ia lantas melepas jubahnya sebagai tanda bahwa ia sudah berlepas diri dari paham Mu'tazilah dan kembali kepada paham muhaddisin, fuqaha, dan paham salaf. Sebagai penguat bahwa ia keluar dari paham Mu'tazilah, Imam Al-Asy'ari banyak menulis kitab untuk membantah pemahaman Mu'tazilah, seperti Al-Lumna', Kashfu al-Asrar, dan Al-Ibanah ala Usul Ad-Diyanah. Dari perjalanan hidup Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam berakidah dapat disimpulkan menjadi 3 marhalah. Marhalah pertama yaitu marhalah ketika Imam Al-Asy'ari menganut paham Mu'tazilah dan menjadi salah satu imam mereka. Kemudian marhalah yang kedua yaitu keluar dari Mu'tazilah dan condong kepada Ahlus Sunnah dan Hadis dengan mengikuti manhaj Abdullah bin Sa'id bin Kilab. Pada masa ini ia mengarang kitab Al-Lumna' fi Ra'd ala Ahli Zayd wa Sughar sebagai bantahan terhadap paham Mu'tazilah. Kemudian marhalah ketiga yaitu mengikuti manhaj Ahlu Sunnah dan Hadis dengan mengikuti manhaj Imam Ahmad bin Hambal yang mengumumkannya di depan khalayak umum bahwa ia telah keluar dari Mu'tazilah, sebagaimana keterangan yang ditulis oleh Imam Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah ala Usul Ad-Diyanah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari wafat di Baghdad pada tahun 324 Hijriah. Ada juga yang mengatakan tahun 329 Hijriah atau 330 Hijriah. Pada ahli sejarah berbeda pendapat tentang tahun wafatnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.